Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ekspresi Hanli tenggelam ketika dia melihat upaya mereka untuk melarikan diri, dan mulai menjentikkan jarinya ketiga kultivator yang muncul dari kabut kuning. Mereka hanya mampu terbang sejauh 10 meter sebelum ditelan oleh pedang Qi. Jeritan sengsara terdengar, diikuti dengan hujan darah yang turun dari udara. Ketakutan, lelaki tua bungkuk yang melarikan diri di awan darah segera menuangkan seluruh kekuatan spiritualnya ke awan, berharap mencapai jalan 100 meter jauhnya. Dia tidak benar-benar berpikir dia akan dapat melarikan diri, tetapi jika dia berhasil melarikan diri di area yang penuh dengan moral dan membuat Hanli ragu, memberinya waktu yang berharga. Namun, Hanli hanya berdiri di tempat sambil mencibir dan menunjuk ke awan darah. Benang merah yang baru saja membunuh penjaga toko Feng beberapa saat yang lalu tiba-tiba muncul di balik awan dan menembusnya dalam kilatan cahaya merah. Ratapan sedih terdengar dan awan darah tersebar. Pria tua bungkuk itu kemudian jatuh dari langit dan ditangkap oleh tangan besar cahaya biru. Itu telah membuang 3 alat ajaib yang sebelumnya ada dalam genggamannya, hanya membawa lelaki tua itu kembali ke Hanli. Adapun benang merah, itu benar-benar menghilang tanpa jejak sebelum muncul kembali di sisinya. Hanli mengulurkan tangannya dan benang itu perlahan jatuh ke telapak tangannya untuk mengungkapkan bentuk aslinya sebagai jarum terbang sepanjang 1 inci. Itu tembus cahaya dan kristal dengan cahaya merah berdenyut dari permukaannya. Dia melihat jarum dengan ekspresi puas. Cukup banyak upaya yang dilakukan untuk menyempurnakan inti iblis yang mengkristal menjadi jarum terbang ini. Kekuatan, kecepatan, dan sembunyi-sembunyinya yang luar biasa memuaskannya. Dan dengan sedikit lebih keras, dia bisa meningkatkan kekuatannya pada tahap lain. Dengan membalikkan tangannya, jarum itu terserap ke dalam tubuhnya, dia mengangkat kepalanya untuk melihat pria tua bungkuk yang menggenggam tangan cahaya. Kulit lelaki tua itu sekarang menjadi sangat pucat sebagian karena lubang baru di perutnya. Ketika dia melihat Hanli menatapnya, lelaki tua itu memaksakan senyum karena ketakutan dan berbicara dengan nada menyanjung, "Ini salah paham, salah paham. Karena senior memiliki kemampuan yang sangat besar, kami pasti menemukan orang yang salah. Ya, senior pasti orang yang murah hati dan tidak boleh merendahkan dirinya ke level junior yang bodoh ini. Aku hanyalah anggota klan Kong Guaning. Tolong, jika Anda memiliki pertanyaan, saya pasti akan menjawab semuanya." Mengetahui bahwa situasinya mengerikan, dia buru-buru mengoceh dengan harapan bisa membujuk Hanli untuk menyelamatkannya. Namun, Hanli menempelkan jimat ke tubuh lelaki tua itu dan dia tiba-tiba berhenti memohon untuk hidupnya saat matanya menjadi tidak bersemangat. "Sangat merepotkan, aku hanya ingin mengetahui beberapa hal jadi aku tidak perlu khawatir," gumamnya pelan dan kemudian memanggil semua alat sihir di tanah ke tangannya sebelum menuju ke dalam halaman, diikuti oleh batu biru besar. Tangan erat meraih orang tua itu. Halaman itu memiliki pembatas tabir asap yang sangat sederhana yang ditempatkan di dalamnya. Hanli tidak memedulikannya dan dengan lambaian tangannya, dia memukulnya dengan segel sihir dan menghancurkannya. Setelah itu, dia membawa lelaki tua itu ke salah satu kamar. Setelah beberapa waktu, Hanli memukul lelaki tua itu dan mengubahnya menjadi abu, membuatnya meninggal dunia saat dia tidak sadarkan diri. Kemudian, dia duduk di kursi kayu, dan mulai merenungkan sambil memegang dagunya. Tanpa harus khawatir tentang menjaga jiwa, dia menggunakan teknik Dream Tear untuk menjelajahi semua yang diketahui lelaki tua itu. Dia adalah petugas pendirian Yayasan Klan Kong yang bertanggung jawab atas urusan mereka di ibu kota Jin. Orang ini sebenarnya cukup kompeten. Dia dapat menemukan penjaga toko Feng 2 tahun lalu dan mengancamnya untuk membayar kesetiaan kepada Klan Kong. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang manusia berani menentang seorang kultivator?
Ketika Han Li menggunakan Liontin Giok Feng Yue untuk menghubungi penjaga toko Feng, dia telah memberi tahu anggota klan Kong secara bergiliran, berharap mendapatkan jasa dari mereka. Lelaki tua itu bersukacita atas kemunculan tuan muda klan Feng yang telah lama hilang dan tidak berani melepaskan kesempatan ini. Dia membuat jebakan dan secara pribadi berangkat untuk mengantarkan Feng Yue yang seharusnya disergap. Tapi ketika Han Li meninggalkan restoran, dia bisa melihat melalui teknik penyembunyian yang buruk dari lelaki tua itu, dalam sekejap dan menanyakan pertanyaan yang diketahui kepada penjaga toko Feng. Sayangnya, ada terlalu banyak manusia di dekatnya dan dia tidak bisa langsung mengambil tindakan. Karena itu, dia memutuskan untuk mengikuti mereka dan kemudian menyelidiki masalah tersebut. Akhirnya, dia digiring ke penyergapan para kultivator pendirian yayasan, masing-masing dari mereka baginya sebagai semut. Dia punya ide bahwa ini akan terjadi. Bahkan jika kultivator formasi inti menyergapnya, itu masih akan terbukti menjadi masalah yang menggelikan. Saat Han Li menjelajahi jiwa lelaki tua itu, dia membuat penemuan yang mencengangkan. Setelah 3 klan bangsawan Guaning menyelesaikan pameran perdagangan bersama, ditemukan bahwa leluhur klan Kong telah dimakan jiwanya dan mayatnya dirasuki oleh iblis. 2 klan lainnya bergabung bersama untuk meminta bantuan dari sekte yang mendukung mereka, yang menyebabkan leluhur yang dirasuki dihancurkan. Dengan ini, klan Kong mengalami penurunan kekuatan yang sangat besar, berubah dari yang terkuat menjadi klan terlemah di wilayah tersebut. Ini juga telah menggagalkan rencana Raja Glorious Blaze yang tersembunyi jauh di pegunungan Snowmount marah. Dia langsung mengangkat makamnya dan melepaskan beberapa ribu tentara mayat hidup tingkat yayasan, dengan membentuk formasi hantu dunia bawah untuk menghancurkan semua kehidupan manusia di pegunungan. Para kultivator tingkat tinggi yang mendukung 3 klan melakukan pertempuran besar-besaran melawan 3 mayat makam kuno. Banyak mayat halus dan murid kelas rendah telah binasa, dengan jiwa para murid dikonsumsi oleh formasi hantu. Adapun kultivator kelas Naschen Soul, menemukan diri mereka pada posisi yang sangat tidak menguntungkan saat bertarung melawan 3 mayat makam di dalam formasi hantu dunia bawah. Dengan salah satu dari kultivator ini bahkan menderita luka berat karena kelalaian. Setelah pertempuran, kultivator dari 3 klan terjebak di gunung tempat lelang besar diadakan oleh formasi hantu, yang membentang 50 km di sekitar. Mereka hanya bisa mengandalkan formasi besar yang sebelumnya didirikan di gunung untuk bertahan hidup dengan susah payah. Sebenarnya, para kultivator Naschen Soul ini telah melukai Raja Glorious Blaze dalam penyergapan mereka dan telah meremehkannya. Mereka percaya bahwa sejak dia lumpuh, dia seharusnya mudah ditangani. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Raja Glorious Blaze memiliki kekuatan yang setara dengan kultivator Naschen Soul akhir dengan dukungan makamnya, dan dengan tambahan 2 mayat kelas Naschen Soul awal lainnya, kultivator Fana menjadi benar-benar kewalahan. Seandainya hal-hal berlanjut, para kultivator akan musnah, tetapi gerakan berani seperti itu selama rentang waktu sebulan akhirnya mengingatkan seorang kultivator Naschen Soul dari sekte Taois terdekat. Dengan kekuatan yang luar biasa, orang eksentrik ini menakuti ketiga mayat itu kembali ke kedalaman pegunungan Snowmount. Kultivator Naschen Soul terlambat tidak menunjukkan niat mengejar mayat setelah memaksa mereka mundur. Dan setelah ketiga klan diselamatkan, mereka tidak berani untuk tetap berada di sekitarnya dan mundur dari pegunungan, memberikan Raja Mayat kebebasan memerintah atas tanah dan kesempatan baginya untuk bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Namun, Raja Glorious Blaze dan 2 mayat lainnya juga ketakutan terhadap kultivator Naschen Soul dan tidak berani muncul dengan gegabah dari kedalaman gunung. Han Li mengerti bahwa lelaki tua itu hanya mengetahui sebagian dari kebenaran, tetapi dia dapat menarik hubungan dengan Raja Agung Blaze yang terluka parah yang telah dia lihat. Setelah mendapatkan kesimpulannya sendiri, dia hanya bisa mendecakkan lidahnya dengan heran.
Raja Glorious Blaze ini adalah karakter yang agak menakutkan. Dia sudah terluka parah saat bertarung melawan Master Wilson, tetapi hanya membutuhkan waktu singkat untuk pulih sebelum meningkatkan serangan skala besar terhadap kultivator terdekat. Tetapi sebagai seseorang yang mengkonsumsi obat-obatan yang tak terhitung jumlahnya, Han Li jelas tahu bahwa tidak mungkin memulihkan vitalitas seseorang dari luka parah begitu cepat, tidak peduli obat apa yang mereka minum. Han Li belum sepenuhnya memulihkan kultivasi puncaknya, misalnya, meskipun ada banyak obat yang tersedia. Dengan demikian, satu-satunya kemungkinan pemulihan kekuatan King Glorious Blaze yang tiba-tiba adalah bahwa tekniknya sebagai Raja Mayat selama bertahun-tahun sangat kuat untuk memulai, atau tekniknya memiliki properti unik yang memungkinkan pemulihan ajaib. Saat Han Li merenungkan tentang kemampuan Raja Mayat, dia mengingat mutiara mayat surgawi yang dia sisihkan di dalam tubuhnya. Dia mendapat banyak dukungan dari efek kuat mutiara untuk mengembangkan seni Bright Jade. Dia bahkan tidak yakin apakah dia bisa mengembangkan teknik kelapisan kedua hanya dengan relik Vajra. Keefektifan mutiara mungkin menjadi alasan mengapa Raja Glorious Blaze mampu memulihkan kekuatannya dengan kecepatan yang menakjubkan. Han Li dengan tenang merenungkan masalah ini sejenak sebelum membuangnya ke belakang pikirannya, menetapkan pikirannya untuk membuat rencana masa depan di ibu kota Jin. Tak perlu dikatakan, dia tidak akan bisa tinggal lama di halaman ini. Seseorang kemungkinan akan datang untuk menyelidiki hilangnya penjaga toko Feng, yang akan sangat merepotkan. Akan lebih baik baginya untuk menyewa kamar di biara atau kuil untuk sementara waktu karena akan jauh lebih tenang daripada penginapan. Selain itu, dia perlu mengunjungi pasar kultivator di Jin Capital untuk menyelidiki detail lelang besar yang akan datang. Setelah memastikan rencananya, dia pergi dari kediaman, tanpa meninggalkan jejaknya. Setelah beberapa waktu, Han Li menemukan sebuah biara kecil di dalam kota. Pendeta tahu di biara adalah manusia yang sama sekali tidak memiliki kekuatan sihir. Han Li cukup puas dengan lokasinya dan memberikan beberapa perak sebagai sedekah kepada pendeta, setelah memutuskan untuk tinggal di sana untuk sementara waktu. Setelah kedatangan keesokan paginya, dia meninggalkan biara dan menemukan sebuah akademi dengan kehadiran seorang kultivator. Sejak akademi dibuka di Jin Capital, itu tidak bisa dianggap kecil dan pasti mendapat dukungan. Itu kemungkinan terkait dengan sekte Konfusianisme. Namun, Han Li sepertinya tidak peduli dengan hal ini. Setelah dia menyelinap masuk, dia mendekati seorang sarjana Konfusius tua dan melepaskan aura besar dari kultivasi tahap jiwa baru lahirnya. Ketika cendekiawan tua merasakan ini, dia merasakan keseluruhan kekuatan sihir di tubuhnya membeku. Menyadari kultivasi Han Li yang luas, dia mengambil setengah langkah ke depan dengan ekspresi tenang dan memberi hormat kepadanya. Kehadiranmu menghormati akademi, senior. Apakah ada yang bisa saya bantu? Han Li tersenyum dan dengan santai berkata, kamu cukup bijaksana. Aku mencarimu untuk beberapa masalah kecil. Bisakah Anda memberitahu saya tentang pasar di Jin Capital dan beberapa hal tentang pelelangan yang akan datang? Anda pasti tahu sedikit mengingat Anda adalah seorang kultivator asli. Ketika sarjana tua mendengar ini, dia segera menjawab, lokasi pasar tidak akan menjadi masalah, saya akan segera membuatkan peta untuk Anda. Namun, saya tidak tahu banyak tentang lelang. Apakah ada hal khusus yang ingin diketahui oleh senior? Saat dia berbicara, dia mengeluarkan slip giok putih dari kantong penyimpanannya dan mulai menuliskan lokasi pasar terdekat di atasnya. Senyum Han Li memudar dan dia dengan tenang berkata, saya ingin tahu tentang tanggal dan lokasi pelelangan serta bahan langka yang akan muncul. Dengan nada tulus, cendekiawan tua itu menjawab, waktu dan tempat tidak akan menjadi masalah. Dalam 9 hari, pelelangan akan berlangsung di Paviliun Treasuresin Pasar Barat. Akan ada 2 lelang terpisah untuk kultivator formasi inti dan Nas Chancel yang diadakan pada waktu yang berbeda.
Sementara kultivator tahap Nash Chainsaw dapat berpartisipasi dalam lelang tingkat formasi inti, kultivator formasi inti mungkin tidak. Tapi, saya khawatir saya tidak bisa menjawab materi apa yang akan ditawar. Lelang terlalu besar cakupannya karena diselenggarakan oleh banyak klan besar. Bagaimana mungkin orang luar tahu apa yang akan ditawarkan? Tapi menurut pelelangan sebelumnya, seharusnya ada lebih dari 100 item yang sangat langka. Selain itu, beberapa manula juga dapat mengajukan beberapa barang langka mereka sendiri untuk ditawar, memperpanjang durasi pelelangan hingga seminggu. Han Li menundukkan kepalanya dan bergumam, jadi seperti itu. Paviliun Harta Karun. Senior, aku sudah selesai membuat slip batu giok. Tolong urus itu. Sarjana tua itu kemudian menawarkan slip giok dengan kedua tangan. Han Li mengambilnya tanpa sepatah kata pun dan memberikan sapuan sepintas dengan indera spiritual sebelum mengangguk puas. Sangat bagus. Dan sebaiknya kau diam saja saat melihatku. Kalau tidak, setelah tertawa kecil, Han Li bersinar dengan cahaya biru sebelum tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Cendekiawan tua itu melebarkan matanya dan jatuh ke kursi saat dia tenggelam dalam perenungan yang mendalam. Setelah beberapa lama, dia menyapu indera spiritual melewati ruangan dan menemukan bahwa tidak ada orang lain di sana. Dia kemudian menghela nafas panjang dan tersenyum kecut. Setelah Han Li meninggalkan akademi, dia melihat melalui slip giok putih dan berjalan ke pasar Jin Barat. Pasar ini terletak di jalan terpencil di bagian barat ibu kota Jin dan disembunyikan oleh formasi mantra penyembunyian yang unggul. Ketika Han Li tiba di pintu masuk, dia dengan mudah melewati batasan tersembunyi dan tiba di jalan yang sepi. Tentu saja, itu hanya dianggap sebagai jalan yang sepi oleh manusia. Adapun Han Li, dia melihat setidaknya beberapa ratus kultivator yang masuk dan keluar dari beberapa toko di jalan. Han Li tidak menyapu indera spiritual melalui jalan. Karena pelelangan sudah dekat, pasti ada kultivator tahap Nash Chainsaw yang mengawasi pasar. Menyelenggarakan pelelangan sebesar itu bukanlah sesuatu yang bukan urusan santai. Dengan mengingat hal itu, dia perlahan berjalan menyusuri jalan dan mengalihkan pandangannya ke kedua sisi. Pasar Jin Barat jelas berbeda dari yang dia lihat di bagian selatan ibu kota Jin. Bangunan-bangunan di dalamnya terdiri dari 2 atau 3 lantai seolah-olah memamerkan kekayaan. Sepertinya semua bisnis yang kuat dari dunia kultivasi Great Jin mendirikan etalase di ibu kota untuk menampilkan diri. Dalam hal ini, Han Li tidak perlu hati-hati memilih mana yang akan dijelajahi. Dia segera mengeluarkan daftar materi dan mulai menanyakannya di setiap toko. Tentu saja, semua bahan yang belum dia peroleh semuanya sangat langka. Nyatanya, Han Li tidak terlalu berharap untuk menemukan bahan-bahan ini dengan mudah dan hanya melakukan ini sambil lalu. Dia sebenarnya memiliki bisnis yang berbeda untuk diurus di pasar. Berpartisipasi dalam pelelangan pasti akan memakan banyak batu roh. Sementara Han Li awalnya memiliki sejumlah besar batu roh, setelah dia membeli sejumlah bahan sebagai kultivator bertopeng, dia telah menghabiskan sebagian besar. Sekarang pelelangan skala besar muncul di hadapannya, dia mendapati dirinya kekurangan batu roh. Han Li telah merencanakan untuk menemukan toko besar untuk menjual beberapa bahan langka untuk batu roh karena dia akan menerima batu roh paling banyak dari toko yang kaya. Saat itu, dia tiba di depan sebuah gedung berlantai 3 dan menyipitkan matanya. Toko itu jelas jauh lebih besar daripada tetangganya dan menerima cukup banyak pengunjung. Han Li kemudian melihat tanda besar yang tergantung di gerbangnya, menulis kata-kata, Paviliun Keberuntungan Tersembunyi, dalam huruf emas besar. Itu adalah toko yang terkenal dengan kamar keberuntungan tersembunyi. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berjalan masuk. Lantai pertama bangunan itu cukup luas dan lebarnya lebih dari 100 meter. Ada 60 pelayan kondensasi Kitampan yang menyambut tamu dan memperkenalkan beberapa dagangan mereka kepada pelanggan potensial.
Ketika Han Li masuk, seorang pelayan muda berjalan ke arahnya sambil tersenyum dan hendak menyambutnya. Tapi kemudian, seorang pria parubaya berjubah putih yang duduk di sudut ruangan memperhatikan kultivasi Han Li. Dia segera meletakkan cangkir teh yang dia minum dan buru-buru berteriak, "Minggir, aku akan mengurus senior ini." Setelah itu, pria parubaya itu merapikan pakaiannya dan memberi hormat kepada Han Li, dengan hormat berkata, "Kami merasa terhormat memiliki senior di Hidden Fortune Pavilion kami. Karena lantai pertama tidak memiliki apapun yang menarik minat Anda, apakah Anda ingin mengikuti saya ke lantai 3? Tatapan Han Li berkedip dan dia menjawab, "Ya, saya datang ke sini untuk mencari seseorang yang bertanggung jawab." Kemudian, dia dengan tenang mengikuti pria parubaya itu ke atas. Ketika pelanggan di lantai pertama melihat ini, mereka membuat keributan, menyadari Han Li adalah seorang kultivator Nas Chansol. "Ini adalah pertama kalinya aku melihat senior tahap Nas Chansol, tapi mengapa dia terlihat sangat muda?" Cicak, sepertinya Hidden Fortunate Pavilion mendapatkan bisnis besar. Lantai 3 pavilion itu kecil, tapi ditata dengan cukup elegan dan ada 2 pembudidaya wanita cantik yang menunggu. Ketika mereka melihat pria parubaya itu membawa seorang tamu, mereka segera menyiapkan sepoci teh. Pria parubaya itu menunggu Han Li duduk dan melambaikan tangannya ke meja sambil tersenyum. "Senior, silakan mencicipi. Ini adalah Mistrain Spirit Tea yang diperoleh pavilion kami dengan harga yang mahal. Rasanya cukup unik." Han Li mengabaikan tehnya dan menyapu lengan bajunya melewati meja, meletakkan slip giok hijau di atasnya. Dia dengan tenang berkata, "Tidak perlu terburu-buru untuk mencicipi tehnya. Pertama-tama mari kita lihat apakah Anda memiliki bahan yang ingin saya beli." "Sejujurnya, saya sudah pergi ke banyak toko dan saya tidak dapat menemukan apapun yang saya inginkan. Saya tidak terlalu berharap pavilion keberuntungan tersembunyi Anda juga akan memilikinya. Karena senior sedang terburu-buru, aku akan pergi dan melihat-lihat. Karena Anda tidak dapat menemukannya di tempat lain, mereka pasti sangat langka." Pria parubaya itu tersenyum dan memanggil batu giok itu ke tangannya sebelum dia membenamkan indera spiritualnya ke dalamnya. Segera, ekspresinya berubah karena terkejut, tetapi ekspresi Han Li tetap tidak berubah. Dia telah melihat reaksi ini beberapa kali ketika dia menunjukkan daftar itu kepada pemilik toko lainnya. Dia menginginkan materi yang jarang terlihat di dunia ini dan juga jarang terdengar. Pria parubaya itu menarik indera spiritual dari slip batu giok dan tersenyum kecut. Tidak heran senior tidak dapat menemukan bahan-bahan ini dari toko sebelumnya. Mereka berada di luar jangkauan toko biasa. Adapun pavilion kami hanya memiliki kristal petir kecil. Setelah mengharapkan lebih banyak kekecewaan, Han Li memasang ekspresi gembira ketika mendengar ini dan berkata, "Kamu memiliki kristal petir." Pria parubaya itu ragu sejenak dan kemudian menjelaskan, "Benar. Senior telah datang pada waktu yang beruntung. Pavilion kami baru saja memperoleh kristal petir, tetapi akan ada sedikit masalah karena itu bukan milik kami." Sebaliknya, seorang kultivator Nas Chansol dengan hubungan baik dengan pavilion kami telah menempatkannya dalam perawatan kami untuk menukarnya dengan bahan lain. Jika kristal itu tidak ditukar dengan bahan lain, itu akan dilelang nanti.